Hari pertama Abu Nawas sebagai raja dimulai dengan kehebohan di istana. Pagi itu, para menteri dan pejabat tinggi datang ke ruang singgasana dengan pakaian resmi, membawa dokumen panjang, segel kerajaan, dan wajah serius. Mereka mengira hari ini akan seperti biasa, rapat, laporan pajak, dan adu kepintaran diplomatik. Namun yang mereka temui di singgasana bukan Sultan Harun al-Rashid, melainkan Abu Nawas mengenakan jubah kebesaran yang kebesaran beneran. Tangannya memegang kipas bulu merak, dan ia duduk sambil mengangkat satu kaki ke atas sandaran singgasana. Di sebelahnya, tersedia nampan berisi kacang goreng dan minuman dingin. "Selamat pagi, rakyatku yang terlalu pintar untuk disadari," sapa Abu sambil tersenyum. Para menteri terdiam. Wazir Agung mencoba membuka suara, "Tuanku, ini ada laporan dari bendahara kerajaan tentang defisit anggaran." Abu mengangguk. Defisit itu seperti perut lapar. Semakin dipikir, makin keroncongan. "Maka hari ini aku umumkan, semua pajak dihapus." Semua ternganga. "Tuanku, tapi..." Abu melambaikan tangan. "Tenang, kita ganti dengan sumbangan sukarela bahagia. Siapa yang merasa hidupnya membaik, silakan kasih hadiah ke kerajaan. Kalau tidak, cukup kirim doa." Kabar ini menyebar cepat ke seluruh Baghdad. Rakyat bersorak, pedagang, petani, hingga pengemis bersyukur. Tak berhenti di situ, Abu juga mengumumkan bahwa setiap Senin akan diganti menjadi Hari Lomba Pantun Nasional. Semua rakyat bebas hadir ke taman istana untuk bersaing adu pantun. Pemenang dapat hadiah, mencium dahi sang raja, dalam hal ini, dia sendiri. Sementara itu, para pejabat diminta membuat pantun juga setiap pagi. Yang pantunnya membosankan, hukumannya, memijat kaki Abu. Dan yang paling menghebohkan, Abu menunjuk seorang penjual semangka dari pasar sebagai penasihat utama. Ketika ditanya kenapa, Abu menjawab, dia tahu cara memilih semangka dari suara ketukannya. Siapa tahu dia juga bisa menilai pejabat dari suara batinnya. Baghdad gempar. Separuh rakyat tertawa, separuh pejabat gemetar. Malam itu langit Baghdad tampak jernih, dihiasi bintang-bintang yang berkedip seperti menertawakan dunia. Di rumah sederhananya yang terbuat dari batu bata, Abu Nawas tidur dengan tenang, berselimutkan kain usang yang hanya menutupi sebagian tubuhnya. Tak ada suara selain detik waktu dan desahan angin malam. Tapi di dalam tidurnya, alam bawah sadar Abu justru berpetualang. Ia bermimpi berada di sebuah aula megah, dipenuhi karpet merah dan lampu gantung dari kristal. Di tengah ruangan, sebuah singgasana emas berukir batu zamrud menyambutnya. Dan anehnya, semua orang di sana membungkuk kepadanya sambil berteriak, "Hidup Raja Abu Nawas." Abu terkejut, menatap pakaiannya yang tiba-tiba berubah menjadi jubah kebesaran kerajaan. Di tangannya, cincin segel kerajaan bersinar, dan di kepalanya tersemat mahkota berat berlapis emas. Ia mencoba bicara, tapi suaranya malah bergema seperti petir. "Aku, Raja." Seketika para pelayan datang membawa nampan berisi kurma, anggur, dan teh manis. Abu duduk di singgasana, masih bingung. Lalu seorang pengawal datang tergesa-gesa, "Tuanku, rakyat ingin tahu, apakah besok kerja pakai sepatu atau sandal saja?" Abu mengangguk bijak. "Pakailah apa saja yang nyaman, asalkan jangan lupa mandi." Rakyat bersorak, musik diputar, semua orang menari. Namun, kegembiraan itu mendadak buyar. Seekor ayam terbang ke atas singgasana dan bertelur di kepala Abu. Semua tertawa. Abu pun ikut tertawa, dan tiba-tiba, ia terbangun. Napaknya basah. Ia mendesah panjang. "Hah, mimpi macam apa itu?" katanya, sambil duduk dan mengucek mata. Ia menatap langit-langit rumahnya yang bocor. Lalu dengan senyum geli ia berkata, "Jadi raja, ya. Bahkan dalam mimpi pun aku harus diteluri ayam." Namun entah mengapa, mimpi itu terasa nyata. Bukan karena kemewahannya, tapi karena semua orang dalam mimpi itu tampak bahagia. Dan anehnya, Abu tak merasa asing di atas tahta. Ia malah merasa nyaman dan lucu. Kadang, Tuhan menyelipkan sindiran lewat mimpi, gumamnya. Atau, mungkin peringatan. Atau mungkin, tantangan. Dan malam itu, Abu menatap bintang dengan satu pertanyaan, apa jadinya jika orang gila macam aku benar-benar jadi raja? Istana Baghdad yang biasanya ramai hari itu terasa lengang. Tak ada tawa dari taman dalam, tak terdengar suara rebana dari paviliun hiburan,
bahkan angin pun seolah enggan bertiup melewati gerbang emas kerajaan. Sultan Harun al-Rasyid duduk termenung di balkon, mengenakan jubah sutra namun wajahnya penuh lipatan duka. Di hadapannya, segelas serbet yang sudah mencair tak juga disentuh. "Baginda, apakah ada yang membuat hati tuanku resah?" tanya Wazir Agung dengan suara hati-hati. Sultan menghela napas panjang. "Wazir, aku lelah." "Lelah, tuanku?" "Ya, lelah jadi raja. Setiap hari, laporan datang tanpa henti. Pajak, pertikaian desa, rebutan sumur, bahkan tikus yang mencuri gandum pun sampai ke meja makanku. Aku ingin libur." "Tuanku ingin libur?" "Ya, libur memimpin. Libur jadi penguasa. Sepekan saja. Tapi negeri ini tak bisa kutinggalkan sembarangan. Butuh orang yang cerdas, tapi juga cukup gila untuk tahan menghadapi kebodohan pejabat." Para menteri saling pandang. Mereka tahu betapa beratnya memimpin Baghdad, kota yang kaya sekaligus pelik. Lalu Sultan berkata, "Coba pikirkan, siapa di Baghdad yang bisa jadi pengganti sementara? Seseorang yang tidak terikat ambisi, tidak takut ditertawakan, dan bisa membuat rakyat tetap tertawa meski perut kosong." Tiba-tiba seorang pelayan istana yang membawa teko berseru tanpa sengaja, "Abu Nawas." Semua kepala menoleh padanya. Pelayan itu menunduk takut. Namun Sultan justru tersenyum. Pelayan ini bodoh, tapi ucapannya benar. Dan malam itu, Sultan Harun menulis sebuah surat rahasia. Surat yang ditujukan kepada satu orang yang tak akan pernah percaya dirinya ditawari menjadi raja. Malam kian larut, tapi lampu ruang pertemuan istana tetap menyala. Para menteri, penasihat, dan hakim agung duduk melingkar, wajah mereka menegang mendengar gagasan Sultan. "Baginda serius akan mengangkat Abu Nawas menjadi raja sementara?" tanya Wazir Agung dengan suara tercekat. "Benar," jawab Sultan mantap. "Dia satu-satunya yang bisa menertawakan tahta tanpa membuat tahta hancur. Namun, dia dikenal nyeleneh. Pernah menjual surga, memperdaya petugas pajak, bahkan memalsukan kitab demi mengalahkan ulama gadungan. Itulah hebatnya dia," potong Sultan. "Ia bisa menyampaikan kebenaran lewat kelakar. Menyingkap kebobrokan dengan humor. Bukankah itu yang negeri ini butuhkan?" Seorang menteri protes, "Lalu bagaimana jika rakyat mengangkat dia menjadi raja sungguhan?" Sultan tersenyum. "Kalau rakyat mengangkat pelawak jadi pemimpin, mungkin kita yang perlu introspeksi." Semua terdiam. Benar juga, bukankah seorang pelawak yang disukai rakyat lebih jujur dari pejabat yang hanya pintar bersilat kata? Akhirnya, atas titah Sultan, dikirimlah kurir tercepat untuk menyampaikan surat kepada Abu Nawas. Bukan surat biasa, sampulnya berlapis kain sutra ungu dengan cap kerajaan. Di dalamnya, tertera hanya satu kalimat. Lebih besar dari, "Datanglah ke istana dengan jubah terbaikmu. Takdir sedang menantimu." Pagi itu, Abu Nawas sedang duduk di atas atap rumahnya, mengusir burung gagak yang gemar buang kotoran sembarangan. Ia mengenakan sarung lusuh dan menyanyi lagu ciptaannya sendiri. Tiba-tiba, seekor kuda kerajaan berhenti di depan rumah. Seorang utusan turun dan membungkuk hormat. "Abu Nawas, ini surat dari Baginda Sultan. Harap dibaca segera." Abu turun, penasaran. Ia membuka surat dan membaca dengan kening mengernyit. Lebih besar dari, datang ke istana. Bawa jubah, sendal baru, dan ide gila. Ia menggaruk kepala. Ini undangan rapat, pertunjukan, atau tantangan hidup. Namun karena penasaran dan tidak ada kerjaan, ia pun mencuci jubah terbaiknya, yang sebenarnya juga sudah bolong di bawah lengan, lalu menyikat sendal hingga bersih. Ia berangkat dengan penuh senyum. "Kalau ini jebakan, setidaknya aku mati dalam keadaan wangi," katanya. Sesampainya di istana, para penjaga langsung membukakan gerbang besar. Abu heran, biasanya ia digeledah dulu. Bahkan seekor anjing penjaga pun menyambutnya dengan ekor bergoyang. Ada apa sebenarnya? Batinnya. Di aula utama, Sultan Harun al-Rasyid sudah menunggu. Di sekelilingnya, para menteri berdiri tegang. Tapi sang Sultan justru tersenyum lebar. "Abu Nawas, hari ini aku ingin bicara sebagai teman, bukan sebagai raja." Abu menyipitkan mata, waspada. "Kalau begitu, izinkan aku duduk di singgasana, sebagai sesama teman." Sultan tertawa terbahak-bahak. Hari itu, sejarah mulai berubah. Di aula utama istana, Abu Nawas berdiri di hadapan Sultan dan para menteri. Langkahnya santai, wajahnya tenang, bahkan sempat bersiul kecil. Sultan menunjuk singgasana. "Duduklah, Abu."
Hari ini aku ingin kau mengambil tempatku selama 7 hari. Abu terdiam. Baginda bercanda. Tidak, aku ingin libur dari urusan kerajaan. Tapi negeri ini tak boleh kosong. Kau orang yang kupilih untuk mengisinya. Abu tertawa. Tuanku, aku ini orang jalanan. Uangku cuma cukup untuk teh dan 2 potong roti. Kenapa bukan para menteri ini saja? Karena mereka terlalu serius. Dan keseriusan berlebihan bisa membuat rakyat lupa tertawa. Seketika suasana jadi hening. Abu menatap singgasana. Kursi itu tampak terlalu mewah baginya. Tapi dalam hatinya ia teringat mimpinya semalam. Kalau begitu, katanya pelan, izinkan aku memimpin dengan caraku sendiri. Sultan mengangguk. Mulai besok, kau adalah Raja Abu Nawas. Tapi ingat, 7 hari saja. Dan jika kau membuat kekacauan, aku akan mengembalikanmu ke penjara. Abu mengangguk. Setuju. Tapi kalau rakyat jadi lebih bahagia, bagaimana? Sultan tersenyum penuh teka-teki. Kalau begitu, kita lihat siapa yang layak jadi raja sesungguhnya. Dan sejak saat itu, Abu Nawas resmi menjadi Raja 7 hari, yang kelak membuat Baghdad terguncang oleh tawa. Hari pertama Abu Nawas sebagai raja dimulai dengan kehebohan di istana. Pagi itu, para menteri dan pejabat tinggi datang ke ruang singgasana dengan pakaian resmi, membawa dokumen panjang, segel kerajaan, dan wajah serius. Mereka mengira hari ini akan seperti biasa, rapat, laporan pajak, dan adu kepintaran diplomatik. Namun yang mereka temui di singgasana bukan Sultan Harun al-Rashid, melainkan Abu Nawas mengenakan jubah kebesaran yang kebesaran beneran. Tangannya memegang kipas bulu merak, dan ia duduk sambil mengangkat satu kaki ke atas sandaran singgasana. Di sebelahnya, tersedia nampan berisi kacang goreng dan minuman dingin. Selamat pagi, rakyatku yang terlalu pintar untuk disadari, sapa Abu sambil tersenyum. Para menteri terdiam. Wazir Agung mencoba membuka suara. Tuanku, ini ada laporan dari bendahara kerajaan tentang defisit anggaran. Abu mengangguk. Defisit itu seperti perut lapar. Semakin dipikir, makin keroncongan. Maka hari ini aku umumkan, semua pajak dihapus. Semua ternganga. Tuanku, tapi, Abu melambaikan tangan. Tenang, kita ganti dengan, sumbangan sukarela bahagia. Siapa yang merasa hidupnya membaik, silakan kasih hadiah ke kerajaan. Kalau tidak, cukup kirim doa. Kabar ini menyebar cepat ke seluruh Baghdad. Rakyat bersorak, pedagang, petani, hingga pengemis bersyukur. Tak berhenti di situ, Abu juga mengumumkan bahwa setiap Senin akan diganti menjadi Hari Lomba Pantun Nasional. Semua rakyat bebas hadir ke taman istana untuk bersaing adu pantun. Pemenang dapat hadiah, mencium dahi sang raja, dalam hal ini, dia sendiri. Sementara itu, para pejabat diminta membuat pantun juga setiap pagi. Yang pantunnya membosankan, hukumannya, memijat kaki Abu. Dan yang paling menghebohkan, Abu menunjuk seorang penjual semangka dari pasar sebagai penasihat utama. Ketika ditanya kenapa, Abu menjawab, dia tahu cara memilih semangka dari suara ketukannya. Siapa tahu dia juga bisa menilai pejabat dari suara batinnya. Baghdad gempar. Separuh rakyat tertawa, separuh pejabat gemetar. Hari kedua, Abu Nawas memerintah dengan cara yang lebih nyeleneh. Ia menyulap ruang singgasana menjadi tempat nongkrong santai. Karpet mahal digulung, diganti tikar pandan. Meja perak diturunkan, diganti meja kayu bekas warung. Bahkan jendela istana dibuka lebar agar angin bebas masuk. Kalau ruang raja terlalu kaku, rakyat malas datang. Maka mari kita bikin istana seramah warung kopi, kata Abu. Dan benar saja, rakyat mulai berdatangan. Dari pemilik toko, penggembala, hingga anak-anak muda iseng. Mereka duduk lesehan, mengajukan keluhan sambil menyeruput teh gratis yang disediakan istana. Suasana itu seperti taman bermain ide. Ada yang curhat soal sumur kampung yang dikuasai kepala desa. Ada yang lapor anaknya tak mau sekolah karena guru galak. Ada pula yang cuma ingin membacakan puisi cinta buat mantannya. Abu mendengarkan semuanya sambil nyeruput teh. Sesekali ia tertawa, sesekali ia merenung. Lalu ia memberi keputusan yang nyaris selalu tak biasa. Seorang wanita berkata, "Tuanku, suamiku malas bekerja." Abu menjawab, "Besok bawa dia kemari. Kita tes, kalau lelukonku bisa bikin dia tertawa, berarti dia masih punya semangat hidup. Kalau tidak, kita suruh dia ikut lomba joget petani." Rakyat menertawakan gaya Abu, tapi juga merasa lebih dekat dengan kekuasaan.
Beginilah seharusnya raja, kata seorang kakek. Tidak duduk di menara gading, tapi rebahan di tikar rakyat. Para menteri makin kebingungan. Baginda Sultan pasti takkan percaya kalau melihat ini. Tapi rakyat, mereka mulai jatuh cinta. Hari ketiga masa kekuasaannya, Abu Nawas membuka ruang peradilan terbuka di halaman istana. Tapi bukan di ruang megah yang biasa digunakan untuk pengadilan. Ia menggelar tikar lebar di bawah pohon rindang, menyediakan kursi kayu untuk para pihak yang bersengketa, dan satu kursi pendek untuk dirinya sendiri, yang diberi tulisan, Raja Sementara, Hakim Sewaktu-waktu. Kasus pertama datang dari dua saudara yang berebut warisan. Keduanya membawa dokumen, saksi, dan wajah marah. Saudaraku ini mau ambil ladang yang diwariskan ayah kami padahal jelas-jelas suratnya atas namaku. Teriak yang satu, justru kau yang mencuri suratnya dari peti warisan. Balas yang lain, Abu meminta keduanya diam. Lalu ia bertanya pelan, pernahkah kalian makan bersama tanpa memperebutkan lauk? Mereka bingung. Abu melanjutkan, ladang itu takkan membawamu ke surga. Tapi cara kalian memperlakukan saudara kalian, bisa. Lalu ia memutuskan, kalian boleh rebut ladang, asal ikut lomba tarik tambang. Siapa menang, dapat ladang. Tapi sebelum itu, harus makan sepiring nasi yang sama, berdua. Tawa pecah. Tapi anehnya, keduanya menyetujui. Mereka malah tertawa saat makan bersama. Kasus lain datang dari seorang pencuri roti. Abu bertanya, mengapa mencuri? Anakku belum makan 3 hari, jawab si pencuri lirih. Abu tak bicara. Ia bangkit, masuk istana, dan kembali membawa sekarung gandum. Ia berikan pada si pencuri. Beri makan anakmu. Lalu, kembalilah ke sini minggu depan. Bukan sebagai pencuri, tapi sebagai pengajar, ajari kami cara bertahan hidup di dunia yang tak adil. Seisi istana sunyi. Para menteri mulai sadar, Abu bukan cuma pelawak. Ia menyembuhkan luka rakyat lewat tawa, tapi menyelesaikan persoalan dengan cara yang menyentuh akar. Hari keempat, para menteri mulai panik. Sejak Abu Nawas jadi raja sementara, mereka kehilangan kendali. Rakyat yang dulunya takut bicara, kini bebas curhat ke istana. Bahkan beberapa pejabat kecil mulai dipanggil rakyat ke pengadilan tikar karena ulah mereka terungkap lewat pantun dan parodi. Apa-apaan ini? Abu membuat semua sistem jadi mainan. Seru menteri dalam negeri. Tidak, dia membuat sistem kita terlihat seperti mainan. Bantah Wazir Agung. Yang lebih mengejutkan lagi, rakyat kini datang ke istana bukan dengan proposal, tapi dengan puisi dan ide. Ada yang menawarkan sistem gotong royong membangun jalan, ada yang mengajukan sistem barter sayur dengan listrik desa. Pejabat pajak paling stres. Abu mengganti sistem laporan tahunan dengan satu pertanyaan, apakah Anda bahagia hidup di Baghdad? Siapa yang menjawab, ya, diminta menyumbang seikhlasnya. Namun ternyata, pendapatan kerajaan naik. Karena rakyat merasa dihargai, mereka menyumbang lebih ikhlas. Para menteri bingung, bagaimana bisa sistem tak masuk akal ini berhasil. Mereka mulai merasa tak aman. Bahkan mulai ada gerakan kecil di kalangan bangsawan untuk mengakhiri eksperimen gila ini lebih cepat. Namun di sisi lain, rakyat mulai bersatu, dari tukang kayu sampai ulama, mereka menyatakan dukungan terhadap Abu Nawas. Bagi sebagian orang, Abu hanyalah pelawak. Tapi bagi rakyat kecil, ia adalah suara hati yang selama ini dikubur birokrasi. Menjelang senja hari keempat, ribuan rakyat mulai berkumpul di halaman luar istana. Mereka membawa spanduk dari kain sisa, daun lontar bertuliskan syair, dan bahkan poster wajah Abu yang dicetak dari ukiran kayu. Di antara kerumunan, terdengar teriakan, Raja Abu, Raja Abu. Seorang anak kecil berdiri di atas gerobak, menyanyikan lagu yang diciptakannya. Lebih besar dari, kalau raja bisa tertawa, rakyat pun lega bernyawa. Kalau hukum bisa bijaksana, kita tak perlu takut ke istana. Abu yang sedang makan ubi rebus di dalam istana hanya bisa tertegun. Ia tidak pernah mengira leluconnya bisa menjadi jembatan ke hati rakyat. Para menteri mulai panik. Tuanku, ini bisa jadi pemberontakan. Tapi Abu menjawab tenang, bukan pemberontakan. Ini hanya perayaan. Mungkin, perayaan harapan yang lama mati. Malam itu, obor dinyalakan. Musik dimainkan. Taman istana berubah jadi arena puisi rakyat. Abu duduk di tengah mereka, bukan di atas, tapi di samping. Seorang wanita tua menangis dan berkata, aku sudah hidup 7 raja.
Tapi baru kali ini, istana terasa seperti rumah kami. Dan di atas menara istana, seorang pelayan muda menatap ke arah ruang pribadi Sultan Harun al-Rashid dan berkata, "Baginda harus lihat ini. Rakyat telah jatuh cinta." Di salah satu ruang pribadi istana bagian timur, Sultan Harun al-Rashid berdiri di balik jendela besar. Dari balik tirai tipis sutra, ia memandangi taman istana yang kini penuh rakyat. Tawa, nyanyian, pantun, dan pelukan terjadi di tempat yang dulu hanya boleh dilewati bangsawan. Seorang pengawal mendekat, melapor pelan, "Baginda, taman istana penuh rakyat." Mereka menyanyikan pujian untuk Abu Nawas. Sultan tidak menjawab. Pandangannya tetap lurus ke arah sosok Abu yang duduk bersila di tengah kerumunan, bercanda dengan para petani dan anak-anak. "Lihatlah dia," gumam Sultan, "singgasana menjadi taman. Dinding istana menjadi jembatan. Dan rakyat, bahagia tanpa rasa takut." Wazir Agung berdiri di belakangnya, hati-hati menyela, "Tuanku, ini bisa berbahaya. Bila rakyat terlalu cinta padanya, mereka bisa menolak tuanku kembali ke tahta." Sultan menoleh perlahan, tatapannya tenang namun tajam. "Apakah itu berarti aku gagal menjadi raja?" Wazir tak berani menjawab. Karena memang, pertanyaan itu tak membutuhkan jawaban, hanya keberanian untuk mengakui kenyataan. Selama ini, Sultan Harun mengira kekuasaan itu berarti kendali, hukum, dan sistem yang kuat. Tapi kini, Abu Nawas membuktikan bahwa kekuasaan juga bisa berarti senyuman, pendengaran yang tulus, dan sentuhan manusia. Sultan menghela napas panjang. "Aku memang cemburu," katanya. "Tapi aku juga kagum. Lelaki gila itu mengajariku sesuatu yang tak bisa diberikan oleh 1000 kitab politik." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Sultan tidak tidur di kamarnya. Ia berjalan keluar diam-diam, mengenakan jubah sederhana, lalu duduk di bangku taman di antara rakyatnya, tak ada yang mengenali dia. Ia mendengarkan langsung cerita mereka. Dan di sanalah, sang Sultan mulai mengerti bahwa selama ini ia lebih banyak memerintah daripada hadir. Hari ketujuh tiba. Abu Nawas terbangun di ranjang kerajaan yang empuk. Tapi entah kenapa, punggungnya pegal. Ia lebih rindu tikar tipis di rumahnya sendiri. Ia menatap jendela, matahari pagi menyelinap malu-malu. Di luar, taman masih penuh. Seorang pelayan masuk dengan hati-hati. "Tuanku, Baginda Sultan memanggil Anda ke ruang pribadi." Abu mengangguk. Ia mandi, berpakaian sederhana, lalu berjalan ke ruang itu. Di sana, Sultan Harun al-Rashid duduk sendiri, tanpa jubah emas, hanya mengenakan kain biasa. Abu memberi salam, "Selamat pagi, Yang Maha Liburan." Sultan tertawa, lalu menunjuk kursi di depannya. "Duduklah, Abu. Hari ini masa pemerintahanmu berakhir." Abu duduk. Tak ada kesedihan di wajahnya. Tepat waktu. Tahta memang seperti sandal pinjaman, nyaman, tapi bukan milik sendiri. Sultan menyimak. "Aku tahu, Baginda, 7 hari sudah cukup. Jika lebih lama, aku bisa lupa caranya jadi rakyat." Sultan mengangguk. "Kau tahu, Abu, awalnya aku hanya ingin libur. Tapi ternyata, aku justru belajar banyak." Abu tersenyum, "Dari rakyat." "Dari kau." Hening sejenak. Sultan lalu membuka sebuah kotak kayu kecil dan mengeluarkan sebuah piagam. "Ini hadiahku, tanah di pinggir sungai, cukup luas untuk kau tanami pohon atau tawa." Abu menerimanya. "Dan gelar apa yang akan kau berikan padaku?" "Raja sementara." Sultan dadakan. Sultan menatapnya dalam. "Raja hati rakyat." Abu mengangguk pelan. "Itu gelar paling berat yang pernah kuterima." Lalu mereka tertawa. Tanpa protokol, tanpa perbedaan status. 2 orang, 1 mantan raja, 1 raja sebenarnya. Keesokan harinya, rakyat berkumpul untuk menyaksikan penyerahan tahta kembali dari Abu Nawas ke Sultan Harun al-Rashid. Abu berdiri di tangga istana, mengenakan jubah putih sederhana, tanpa mahkota, hanya membawa tongkat kayu yang ia ukir sendiri. "Wahai rakyat Baghdad," serunya, "hari ini aku mengembalikan tahta ini. Tapi aku membawa pulang hadiah, bukan emas, bukan kekuasaan, tapi cinta kalian." Sorak-sorai rakyat menggema. Abu lalu menghampiri Sultan, menyerahkan tongkat simbolik kepemimpinan. Sultan menerimanya dan memeluk Abu erat. "Abu," katanya lirih, "kau telah meninggikan martabat tahta ini lebih dari yang pernah aku lakukan." Sultan pun mengumumkan, "Mulai hari ini, setiap tahun pada minggu ke-7 bulan Rajab, kita akan memperingati Pekan Abu Nawas, seminggu penuh untuk tawa,
keadilan rakyat, dan pantun kebijaksanaan. Rakyat bersorak lagi, anak-anak menari, para penyair mulai menciptakan lagu untuk Abu. Hadiah terbesar sebenarnya bukan tanah atau gelar, tapi tempat abadi di hati orang-orang kecil. Dan dari hari itu, di setiap gang sempit dan warung kopi, nama Abu Nawas disebut dengan senyum. Minggu berikutnya, istana kembali berjalan seperti biasa. Namun ada satu perubahan mencolok, para menteri menjadi jauh lebih tenang. Beberapa terlihat membaca buku puisi. Sebagian lain berlatih pantun sebelum rapat. Di satu sudut taman, dua menteri senior saling berbisik. Kau ingat saat kita menganggap Abu Nawas tak layak jadi pelayan istana? Sekarang rakyat lebih percaya dia daripada kita. Mereka menunduk malu. Wazir Agung pun mulai mengubah cara bicaranya, lebih pelan, lebih mendengar. Ia mengaku, kepemimpinan Abu bukan soal perintah, tapi soal sentuhan. Yang paling unik, banyak pejabat muda kini membuka ruang konsultasi terbuka ala Abu. Tikar digelar di balai desa, rakyat boleh bicara apa saja. Sultan Harun pun tak lagi mudah murka. Ia mulai tertawa saat mendengar keluhan, bukan langsung memanggil Algojo. Istana Baghdad, yang dulunya berdiri megah namun jauh dari rakyat, kini jadi rumah bersama. Dan semua itu, berkat seorang pria gila yang menjadikan tawa sebagai alat revolusi. Kini, Abu Nawas kembali ke kehidupannya yang semula. Ia tinggal di pinggiran kota Baghdad, di sebuah rumah sederhana dekat sungai kecil. Namun rumahnya tak pernah sepi. Setiap hari, orang berdatangan dari berbagai penjuru, petani, pedagang, bahkan ulama. Mereka duduk di tikar depan rumah Abu, menyeruput teh, dan mengobrol. Di sebelah rumahnya, berdiri sebuah warung kecil yang ia buka sendiri. Namanya, Singgasana Warung Abu. Di sana, siapapun bisa datang, duduk, dan curhat. Tak ada perbedaan status. Bahkan Sultan Harun pernah datang diam-diam, menyamar sebagai pedagang, hanya untuk mendengarkan lelucon Abu yang terbaru. Suatu hari, seorang anak muda bertanya, "Tuanku Abu, bagaimana cara jadi pemimpin seperti Anda?" Abu tersenyum. "Jangan kejar tahta, kejarlah hati. Jika kau berhasil menyentuh hati orang-orang, maka semua akan rela mengangkatmu tanpa diperintah." Anak itu mengangguk, matanya bersinar. Abu pun menambahkan, "Dan jangan pernah takut terlihat lucu. Dunia ini terlalu serius untuk dibiarkan tanpa tawa." Di dinding warungnya, tergantung satu tulisan besar. Lebih besar dari, "Tahta hanyalah kursi. Tapi cinta rakyat adalah alas duduknya." Dan begitulah Abu Nawas tak lagi duduk di singgasana emas, tapi di tikar usang yang jauh lebih megah karena disitulah hati rakyat berkumpul.